Nah, kemarin dari Akademi Edukator ya bekerja sama dengan Google di pihak YouTube-nya dan bekerja sama dengan Kemdikbud itu menyelenggarakan Content Creator Academy. Jadi kebetulan dia yang juga mengikuti kegiatan itu kemarin selama 3 hari, Jumat, Sabtu. Jadi dibahas bagaimana kita menjadi content creator di YouTube. Nah, yang banyak dijelaskan di sana bukan malah softwarenya, enggak. Lebih banyak ke seperti tadi. Bagaimana kita mempersiapkan video kita, video pembelajaran kita, ya, perencanaannya, dan membuatnya. Tidak hanya, sekarang misalkan pelatihan nih, buat sekali, terus nggak buat-buat lagi. Ya kan percuma juga, kan gitu ya. Tapi tujuannya dari pelatihan ini adalah bagaimana Ibu menjadi konten kreator pendidikan. Jadi target marketnya adalah siswanya. Siswanya belajar lebih menyenangkan dengan melihat video yang kita buat. Nah itu kemarin, nanti saya bagi deh apa yang saya dapat kemarin melalui PDF-nya nanti. Melalui PDF-nya. Jadi kalau media yang lebih menarik menurut siswa, Bapak Ibu yang satu atau yang dua nih misalkan. Bapak Ibu dulu deh yang menilai. Yang dua ini video, yang satu ini teks. Itu misalkan. Mana lebih enak dilihat? Pasti kita ngelirik ke yang warna hijau ini, dua ini. Kenapa? Lebih menarik. Ya, lebih menarik. Saya di kelas juga di SMK ngajarnya pakai video. Jadi saya buat video pembelajaran, saya recording dulu, kemudian saya posting di YouTube, saya taruh di Classroom. Siswa bisa mengulang-ulang video saya, itu aja. Kemudian kalau media pembelajaran timelinenya seperti ini, ya. Awalnya dari teks, zaman dulu ya. Kalau SR gitu ya, dari sekolah rakyat dulu, itu kan medianya teks ya. Zaman ini juga masih teks, sampai muncul media audio, kemudian media grafik dengan slide gitu ya. Sampai sekarang media video, kemudian selanjutnya apa lagi saya nggak tahu. Ya. Jadi akan terus berkembang. Nah, saran saya yang sendiri, mari kita belajar untuk mencoba menguasai teknologi. Tapi jangan juga tergantung dengan teknologi. Jadi teknologi itu adalah pendukung kegiatan kita. Jangan sampai kita diolah oleh teknologi. Banyak yang terjadi guru diolah oleh teknologi. Kenapa teknologi yang mengolah kita? Kenapa nggak teknologi yang kita olah itu? Ya karena ketidakmauan kita untuk menguasai teknologi itu. Jadi tuntutannya ke depan, kemarin Tiang dapat slogan seperti ini, atau quote lah ya. Jadi mungkin teknologi tidak bisa menggantikan guru. Jelasnya teknologi tidak akan bisa menggantikan guru sampai kapanpun. Tapi guru yang tidak menguasai teknologi akan disisihkan. Coba aja ya. Guru yang tidak menguasai teknologi akan disisihkan. Disisihkan oleh siapa? Oleh guru lain yang menguasai teknologi. Kan enten ya? Kan seperti itu. Yang coba saja Bapak Ibu. Contoh saja sederhana. P3K. Kalau guru nggak bisa klik mouse, fatal tuh. Cara jawabnya aja nggak bisa. Gimana mau lolos tes gitu kalau dia. Itu contoh sederhana aja implementasi teknologi. Ya karena kemarin juga ada kasus seperti itu. Teknologi adalah hal yang wajib saat ini, ya wajib.
Nah, kemudian di video pembelajaran itu manfaatnya apa sih gitu ya. Jadi kemarin dirangkum ada 11 ya. Dari pembelajaran jelas lebih menarik ya, proses pembelajaran interaktif, efisiensi waktu dan tenaga ya. Coba di kelas Bapak Ibu menjelaskan. Sudah menjelaskan panjang lebar, terus ada pertanyaan, ada. Ya, apa pertanyaannya anak-anak? Saya nggak ngerti Pak, bagian mana yang nggak ngerti? Itu Pak, bisa diulangi nggak penjelasan yang dari tadi itu? Yang mana? Itu yang dari awal itu. Gila tuh ya. Ulangi lagi dari yang awal ya, jelasin. Apa nggak capek tuh ya? Lama-lama bisa berbusa mulut kita gitu ya. Nah, dengan video Bapak Ibu recording pembelajarannya, kemudian siswa bisa mengulang-ulang video yang kita buat sampai dia bosan, sampai dia mengerti. Ya, kalau otak lama-lama dibuat bosan, dia akan berusaha menerima penjelasan pada video. Jadi terus diulang-ulang. Jadi efisiensi waktu dan tenaga. Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas lain, siswanya masih tetap bisa belajar. Seperti itu. Nah, kemudian kualitas hasil belajar seharusnya meningkat. Seharusnya meningkat. Karena medianya lebih menarik, siswanya lebih banyak bisa mengerti ya. Media video itu akan lebih banyak bisa menyampaikan pesan ketimbang media teks atau Bapak Ibu ngomong di depan kelas. Nah, kemudian belajar dapat dilakukan di mana saja. Ya, karena ada akses YouTube ya di mana saja ya, mau di rumah, mau di mana gitu ya, mau di alam, ya, di mana siswa bisa refresh belajar. Misalkan di Kebun Raya Bogor, atau di Kebun Raya Bedugul, Bedugul, mereka belajar dari sana kan bisa juga, ya, dari mana-mana deh, mereka bisa. Nah, kemudian, jadi menemukan sikap positif ya, belajar terhadap proses dan materi pembelajaran. Karena materinya sudah terstruktur juga kan, kita jelasin di awal kan, kita hari ini belajar apa, ya, ini, dan ini. Kita kasih daftar isi pembelajaran, itu namanya perencanaan untuk membuat video. Ya. Jadi untuk buat video, kita rencanakan dulu apa yang bakalan tampil pada video kita. Nah, nanti kita coba nanti ya. Nah, kemudian meningkatkan peran guru ke arah positif dan produktif. Jelasnya guru jadi positif dan produktif. Kenapa? Kan juga sibuk bikin video pembelajaran. Sebenarnya produktif itu dalam artian kita akan lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga ketika kita sudah membuat banyak video pembelajaran. Ya. Lebih banyak waktu. Kenapa? Peran kita sedikit bisa tergantikan dengan video pembelajaran. Jadi kita ngasih Zoom nih sekarang atau ngasih Google Meet kepada siswanya. Kemudian siswanya ngerti, coba di video pembelajarannya ditonton dulu. Materinya ini, dan ini, misalkan. Nah, kemudian siswa akan melihat di video kita, baru kemudian akan mengerjakan apa yang kita berikan. Misalkan tugas atau ulangan gitu ya. Nah, kemudian video dapat memberikan pesan yang lebih banyak diterima oleh siswa. Nah, mungkin merata ya, siswanya tahu ya. Contohnya begini, kalau kita berikan kata apple, atau pomme dalam bahasa Prancis dengan gambar apel, maka siswa di seluruh dunia akan mengerti gambar apel ketimbang tulisannya, bener gak? Karena visual itu bisa lebih banyak diterima oleh siswa secara cepat. Ya, karena ada visualnya. Ini gambar apel, apapun namanya itu apel gitu loh, dalam berbagai bahasa. Nah, itu yang perlu kita sadari. Ya, jadi siswa yang pintar, siswa yang kurang gitu ya, dia mengerti bahwa itu gambar apel gitu. Kan itu yang perlu kita lakukan menjadi guru, menyampaikan pesan dia.
pesan kita diterima oleh mereka. Ya. Jadi kalau pesannya agak sulit, siswanya nggak bisa nerima, kan itu ya. Agak lambat lah penerimaan siswa kalau pesannya pakai teks gitu misalkan, karena mereka apa nih, mereka perlu tahu lagi, cari tahu. Kalau yang peduli, mereka akan buka kamus atau apa, baru mereka mengerti. Tapi kalau gambar kan langsung ngerti, oh itu maksudnya gitu ya. Nah kemudian video lebih baik untuk menerangkan suatu proses. Sama halnya saya ngomong sekarang, Bapak Ibu juga bosen dengerin kan. Tapi kalau dikasih visual misalkan, nanti saya tunjukkan video YouTube, maka Bapak Ibu akan lebih tertarik. Ya. Nah kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu lebih realistis dan dapat diulang atau dihentikan sesuai kebutuhan. Jadi kadang-kadang siswa kan nggak ngertinya time sekian sampai time sekian. Jadi bisa di pause dulu, balik lagi ke time sekian, ulangi lagi sampai dia ngerti berulang-ulang. Ya, mau 10 kali, mau 100 kali. Nah, karena menurut saya nih, keahlian atau kepintaran adalah sesuatu yang diulang-ulang secara berkala, terus menerus setiap hari. Ya. Saya pun banyak belajar hal ini karena nyoba terus ya. Coba ada hal baru dicoba lagi. Jadi saya anggap hari ini, jadi setiap hari saya menganggap ketika saya memberikan materi, peserta adalah guru saya yang selalu memberikan masukan, selalu memberikan hal baru kepada saya. Ya. Nah kemudian mengatasi keterbatasan ruang waktu sudah tadi ya, lebih realistis ya karena berupa video kan realistis ya. Nah kemudian dapat diulang dan dihentikan sesuai kebutuhan, udah jelas tuh ya. Nah kemudian memberikan kesan mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Jadi ketika video itu menyampaikan pesan, akan ada kesan yang berbeda pada siswa. Jadi ada yang diingat pada siswa berupa visualnya. Itu untuk video pembelajaran. Nah kemudian dalam menyusun skenario, itu yang pertama itu tentu menuangkan ide dulu. Ide dulu harus kita tuangkan. Apa ide yang mau kita buat? Nah, idenya datang dari mana? Datang dari KIKD. Makanya saat ini saya berharap Bapak Ibu sudah memiliki KIKD mapelnya masing-masing. Itu dulu yang disiapkan. Kita akan mau bikin video nih, videonya bisa kita gunakan untuk mengajar nanti, gitu aja. Bukan hanya sekedar untuk pelatihan. Setelah itu ngapain? Gitu ya. Jadi yang KIKD-nya disiapin dulu. Kita akan istirahat dulu nanti ya, sambil Bapak Ibu menyiapkan KIKD, baru kita akan menulis ide Bapak Ibu dalam PowerPoint, Google Slide. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin lebih terbiasa dengan PowerPoint. Nah, kita akan tulis dalam Google Slide. Nanti saya kasih link Google Slide, Bapak Ibu isi sesuai dengan nomor ininya, nomor pengisian urut pada mungkin absensi atau nanti di-share sama idenya gitu aja. Nanti ketikkan sana idenya. Nih. Nah, kemudian setelah itu kita bikin alur videonya. Apa dulu nih yang kita mau jelaskan? Tulis. Itu yang saya bilang scene-nya. Scene itu take satu yang diambil pertama videonya apa? Kita buat alurnya dulu. Video apa nih yang kita mau buat ya. Jadi yang pertama apa yang kita lakukan? Salam perkenalan misalkan. Contoh ini, memang ini hal yang sederhana. Yang kedua, perjanjian dengan siswa untuk materi ini, itu misalkan. Contohnya nih, kemudian kita sampaikan yang akan dijelaskan apa. Ya, kayak tadi saya ini ya, bagian atas ini, maaf saya scroll lagi nih. Nah, seperti ini misalkan. Ini yang kita mau pelajari pada video ini, itu misalkan. Contohnya. Ini hanya contoh ya, nanti Bapak Ibu buat kayak misalkan 2 aja cukup lah ya, biar nggak terlalu panjang. Nah kemudian
setelah apa yang kita mau sampaikan, baru kita mulai untuk menjelaskan. Step apa yang kita mau jelaskan yang di awal dulu. Makanya kita tulis dalam skrip, supaya kita bingung. Nggak ujuk-ujuk kita di depan Canva, mau ngapain? Ujuk-ujuk di depannya Camtasia, mau ngapain? Kan nggak ini ya. Software itu hanya tool, ya. Software itu hanya tools untuk membantu Bapak Ibu. Itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah kita bikin idenya dulu. Alurnya dulu kita buat. Ya. Kan seperti itu. Ya. Nah, yang tahu Bapak Ibu sangat bersemangat sekali. Saya nggak mau teori. Saya mau langsung belajar softwarenya. Ya kita teorinya dulu deh, ya. Ini kayak gini idenya dulu. Kalau nggak ada idenya, mau nuangin apa di software gitu misalkan. Apa yang Bapak Ibu mau tuangkan softwarenya. Ya. Ntar kalau saya jelasin, ayo kita mulai, kita pakai Premiere sama After Effects gitu misalkan. Ya Bapak Ibu nggak bisa coba juga. Itu kan tinggi spesifikasi hardware-nya kan gitu. Ya jadi pelatihannya terbuang percuma. Nih, nanti kita sesuaikan dengan kondisi laptop Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian setelah alur videonya selesai sampai penutup nanti ya, penutupnya nanti ada intro di awal. Intronya kan sudah saya kasih, biar keren gitu misalkan. Ada intronya, ada outro-nya. Nah, kemudian berikutnya itu script video. Ya, jadi pada video-video yang scene-scene yang kita buat, yang satu kita mau buat apa nih, gitu ya.